Shalom dan selamat kembali kita bertemu dan juga saya mengucapkan selamat beribadah kepada kita semua jemaat Tuhan yang bersama dapat berkesempatan untuk melihat pertemuan ataupun kebaktian kita di YouTube secara online. Kita bersyukur kepada Tuhan karena pada hari ini kita sudah melangkah ke bulan yang baru. Dan kita bersyukur juga kepada Tuhan karena pelindungan Tuhan di dalam kehidupan kita sepanjang bulan-bulan yang telah kita lalui. Nah, sebelum saya meneruskan, saya doakan agar setiap jemaat Tuhan yang mendengar firman Tuhan ataupun mendengar ataupun mengikuti kebaktian kita pada pagi ini diberkati Tuhan dan juga dilindungi serta dipelihara oleh Tuhan dengan kasih karunia-Nya. Nah, jemaat Tuhan yang kukasihi, sebelum kita meneruskan dengan firman Tuhan, terlebih dahulu saya membawa kita untuk melihat di dalam firman Tuhan, di dalam Yakobus pasal yang keempat, ayat yang ke-13 hingga 17. Nah jemaat Tuhan, saya membawa kita di dalam doa, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa kami di surga, sekali lagi kami datang kepadamu Tuhan, di dalam pertemuan ini dan juga penyampaian firman-Mu, kami mohon agar Tuhan terus menyertai setiap anak-anak-Mu Tuhan yang berkesempatan saat ini, yang mengikuti kebaktian maupun melakukan persekutuan di rumah mereka masing-masing, maupun di tempat kerja yang bersama mengikuti kebaktian ini secara online di YouTube maupun yang ada di Facebook. Kami menyerahkan mereka semua dalam tangan Tuhan, agar Tuhan terus mendahului mereka dan Tuhan juga memberkati pertemuan-pertemuan yang mereka lakukan saat ini. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Nah, jemaat Tuhan, saya sekali lagi membawa kita untuk melihat dalam Yakobus pasal yang keempat, ayat yang ke-13 hingga yang ke-17 yang baca untuk kita. Dalam Yakobus pasal yang keempat, ayat 13 hingga 17. Jadi sekarang hai kamu yang berkata, hari ini atau besok kami berangkat ke kota Anu, dan di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapat untung. Sedang kamu tidak tahu apa yang terjadi besok. Apakah arti hidup ini? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan menghendaki, kamu akan hidup dan berbuat ini dan itu. Tetapi sekarang kamu memegahkan diri dalam congkakmu dan semua kemegahan yang demikian adalah salah. Jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Jadi sekian firman Tuhan yang saya bacakan bagi kita. Jadi jemaat Tuhan yang kukasihi, saya percaya bahwa kita mempunyai perancangan. Karena setiap pribadi kita kalau sudah mulai masuk ke satu tempat ataupun kita mulai untuk melalui satu perkara, kita mulai untuk merancang sesuatu. Jadi tidak kira yang muda maupun yang tua, kita ada perancangan kita sendiri. Dan juga kebanyakan daripada perancangan-perancangan yang kita lakukan, ada kalanya berhasil, ada kalanya juga tidak berhasil. Nah jadi hari ini saya ingin membawa kita bagaimana kita melihat dalam perancangan kita, juga melihat Tuhan dalam perancangan kita. Nah, jadi hari ini saya membawa kita untuk melihat di dalam Yakobus, pasal yang keempat, ayat yang ke-13 hingga ke-17 ini, terlebih dahulu saya membawa kita untuk melihat secara latar belakang, ataupun secara ringkasan daripada teks yang kita baca. Jadi apa yang kita lihat melalui teks yang kita baca itu merupakan bagaimana Yakobus menjelaskan seseorang yang percaya, ini umat yang percaya itu beriman serta bertindak dan juga mengandalkan Tuhan dalam setiap perancangan. Nah, kalau kita melihat situasi yang ada ketika Yakobus ini menulis, dia menulis dengan dia melihat bahwa ada dalam kalangan ataupun sebagian besar daripada orang Yahudi ini menerima penderitaan akibat daripada pencobaan. Jadi mereka hidup dalam orang yang takut akan Tuhan, percaya juga beriman, tapi dalam waktu sama mereka juga dicobai dengan ujian yang membuatkan mereka harus berpikir, harus juga mengimani kepercayaan iman mereka. Nah, ini yang saya bawakan bagi kita. Saya percaya bahwa setiap pribadi kita mempunyai rancangan, tetapi ada rancangan-rancangan yang kita lakukan itu
kita bertindak kadangkala salah dan juga ada tindakan kita kadangkala betul. Nah, di sini saya membawa kita untuk melihat bagaimana kita melihat dalam perancangan kita, di mana kita membawa Tuhan dalam perancangan kita, ataupun kita membawa kedaulatan Tuhan itu dalam kehidupan, dalam kita merancang sesuatu. Nah, dari ini saya membawa kita untuk melihat sebuah tema yang saya bawakan bagi kita, bila waktunya untuk bertindak. Jadi saya percaya kita sudah ada rancangan, kita sudah plan apapun kita punya matlamat. Tapi hari ini saya membawa kita bagaimana dan bila waktunya kita untuk bertindak. Nah, sesuai dengan firman Tuhan yang saya bawakan bagi kita. Nah, di sini saya mau membawakan bagi kita dengan dua pelajaran. Bagaimana kita bertindak. Ataupun bila waktunya kita bertindak. Ataupun bila waktunya kita dapat mendengar. Ataupun kita melakukan sesuatu dalam perancangan yang Tuhan rencanakan bagi kita. Nah, di sini saya membawa kita untuk melihat yang pertama adalah bila waktunya kita bertindak. Itu bermula dengan di mana kita peka dengan kesempatan yang disediakan oleh Tuhan. Kita mengetahui bila kita bertindak apabila kita sangat peka dengan kesempatan yang disediakan oleh Tuhan. Nih, saya mau kita untuk melihat dalam ayat 15 yang mengatakan bahwa jika Tuhan mengkehendaki, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Oke, kita melihat dalam perkataan yang saya bacakan bahwa jika Tuhan mengkehendaki. Jadi, kalau kita melihat daripada apa yang dituliskan oleh Yakobus, ini merujukkan kepada waktu Tuhan itu bertindak sesuai dalam perancangannya. Intinya waktu Tuhan dalam perancangannya bagi kita, bagi setiap manusia. Nah, melalui penulisan Yakobus juga kita melihat bahwa tindakan ataupun segala sesuatu itu bermula dari Tuhan, bukan dari manusia. Dengan ini dikatakan bahwa Tuhan memulakan tindakan bukan manusia dengan menyediakan waktu sesuai untuk manusia meresponi dan bertindak. Artinya manusia bertindak, terlebih dahulu Tuhan menyediakan waktunya. Sehingga ia meresponi dan dia bertindak. Nah, ini saya bawakan bagi kita. Mengapa saya katakan bahwa Tuhan terlebih dahulu bertindak? Karena Tuhan tahu waktunya yang sesuai, waktunya yang tepat untuk kita bertindak dalam segala yang kita rancang. Mungkin kita pernah mendengar sebuah kalimat yang mengatakan, kita hanya merancang dan Tuhan menentukan. Dan di sini saya membawakan bagi kita, Tuhan terlebih dahulu merancang bagi kita, tapi kita meresponi sesuai dengan waktu Tuhan, dengan apa yang kita rancang. Ataupun bagaimana rencana Tuhan bagi diri kita. Nah, jemaat Tuhan yang kukasihi, dalam perkataan yang kita pelajari hari ini menunjukkan dan menjelaskan bagi kita bahwa kita itu harus beriman sepenuhnya bahwa rencana Tuhan ataupun waktu Tuhan itu tepat dan juga sesuai. Seperti saya katakan sebentar tadi bahwa karena Tuhan mengetahui bila waktunya sesuai untuk kita untuk bertindak. Dan saya percaya bahwa dalam perkataan ini yang dijelaskan oleh Yakobus, ini menjelaskan bahwa bagaimana seseorang itu tidak memandang bahwa dirinya itu sentiasa benar dalam dia bertindak. Artinya, sikap sombong ini saya terbalikkan. Artinya, kalau dia memandang pada dirinya adalah dia memiliki sifat sombong ataupun terlalu berani untuk melakukan sesuatu sehingga tanpa sadar dia bertindak bukan atas dasar iman kepada Tuhan, tetapi atas dirinya sendiri. Nah, ini saya percaya bahwa banyak dalam kalangan kita umat percaya ataupun rekan-rekan kita pernah kita mendengar bahwa perkataan seperti ini ataupun situasi seperti ini. Saya buat dulu, kalau rezeki Tuhan ataupun berkat Tuhan, maka terjadilah. Tapi kalau kita kembali menelusuri, itu sepertinya kita seperti menjawab exam, kita hantar kepada guru yang memeriksa, dan guru bagi markah. Jadi itu satu situasi yang seperti sama. Kita menunggu apakah kita buat itu salah atau betul. Tapi sepatutnya yang kita lakukan adalah kita menunggu bila waktu Tuhan untuk kita meresponi agar tindakan kita itu tidak terpesong. Dan juga tindakan kita itu tidak salah. Itu bukan seperti orang menjawab exam. Kalau orang menjawab exam diberi soalan, kita jawab, betul atau salah, itu keputusannya kepada pemeriksa. Dan kita sebagai umat yang percaya dalam kita merancang sesuatu, kita menunggu bila waktu Tuhan.
Artinya kita tidak bertindak secara sendiri, ataupun kita tidak bertindak dengan kekuatan kita. Tapi kita merancang di mana rencana Tuhan bagi kita, dan kita bertindak itu sesuai dengan waktu Tuhan yang Tuhan berikan. Dan bila waktu Tuhan yang Tuhan berikan bagi kita, saya percaya bahwa rancangan kita itu tidak akan gagal. Dan juga saya katakan, ia akan berhasil. Karena ia sesuai dengan waktu Tuhan. Nah, bagaimana kita tahu bahwa itu adalah waktu Tuhan? Ini pentingnya bahwa kita harus memiliki persekutuan yang erat dengan Tuhan. Melalui doa ataupun melalui kehidupan puasa. Nah, dimana kalau kita melihat tokoh-tokoh yang di Perjanjian Lama, Daniel dan juga Esther. Keduanya sebelum menghadap raja ataupun sebelum mereka diberikan tugas, mereka ada waktunya untuk berdoa. Seperti Esther, di mana bangsa Israel akan dihukum oleh raja, tapi Esther mengambil waktu untuk berdoa sebelum dia bertemu dengan raja untuk berbincang sesuatu. Artinya itu menjelaskan bahwa dia menunggu waktu Tuhan, di mana Tuhan menggerakkan dia dan dia meresponi. Dan hasilnya terbukalah hati si raja untuk melihat segala sesuatu. Nah, ini yang kita lihat bahwa dalam kehidupan kita merancang ataupun dalam kita plan ataupun kita membuat satu plan kita di dalam kerohanian maupun secara dunia. Ini saya bukan dunia artinya yang berdosa, tetapi kehidupan seharian kita maupun di tempat kerja maupun di tempat persekolahan. Nah, kita mungkin ada waktunya kita harus menunggu terlalu lama. Ataupun kita menunggu saatnya sehingga kita mulai rasa kecewa. Tapi saya jelaskan bagi kita bahwa kita jangan kecewa jika waktunya kita harus menunggu. Karena belum waktu Tuhan bagi kita. Dan belum juga saatnya untuk kita bertindak. Dan kita harus bersabar. Karena saya percaya bahwa banyak orang mulai rasa cemburu atau mulai rasa kecewa. Kenapa seseorang ini dia sudah berjaya? Kenapa saya ini masih belum? Mengapa dia sudah mendapat ini? Mengapa saya belum? Begitu juga dalam gereja. Mengapa gereja ini sudah ramai jemaatnya berkembang? Mengapa gereja ini masih bertahan ataupun berkembangnya secara perlahan? Nah, ini saya jelaskan bagi kita bahwa ada waktu Tuhan untuk terjadinya sesuatu. Tetapi bagi kita, jangan kita mengambil perkataan ini sebagai kata kunci ataupun sebagai tiket, katakan bahwa ini tidak berlaku apa-apa karena tidak waktu Tuhan. Ingat sekali lagi bahwa kadangkala kita tahu bahwa itu waktu Tuhan, tetapi kita sendiri menolak di mana waktu Tuhan itu bekerja bagi kita. Itulah membuatkan kita tidak dapat bertumbuh, kita tidak dapat melakukan sesuatu. Sedangkan Tuhan sudah memberikan waktu yang sesuai, tetapi kita yang tidak meresponi. Tetapi saya katakan bagi kita harus peka dengan kesempatan yang Tuhan berikan, sehingga itulah membuatkan tindakan kita itu berhasil dan juga apapun perancangan kita itu dalam rencana Tuhan. Nah, seterusnya, yang kedua adalah bagi bilanya waktunya kita untuk bertindak adalah sesuai dengan tanggung jawab yang diterima dari Tuhan. Nih, ini yang saya bawakan bagi kita. Bila waktunya kita untuk bertindak, itu sesuai dengan tanggung jawab yang kita terima dari Tuhan. Nah, jemaat Tuhan yang kukasihi, kita melihat kembali dalam ayat yang ke-17. Saya baca untuk kita. Jadi jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Ini, saya bawakan untuk kita satu persatu untuk kita lebih jelas. Saya bawakan kita dengan kata bahwa jika seorang tahu bagaimana ia berbuat baik, dia harus berbuat baik. Artinya kalau melalui perkataan ini, seseorang itu sudah dilengkapi, sudah mengenal dan sudah mengetahui tentang ajaran yang baik. Ataupun dia sudah menerima suatu pengetahuan tentang perkara yang dianggap sebagai satu tugas. Ataupun katakan lebih ringkas adalah satu perkara yang mendorong, mendukung, serta membangun. Itu dari mana kita dapat ini adalah melalui firman Tuhan. Artinya, seseorang ini sudah menerima ajaran firman Tuhan dan juga sudah mengetahui bagaimana seorang itu harus hidup dalam kebenaran. Dan melalui firman Tuhan yang dia
ketahui ataupun dia keterima, itu merupakan, karena kita tahu dalam firman Tuhan banyak ajaran, banyak nasihat, banyak juga kehendak Tuhan, banyak juga tanggung jawab yang kita lakukan. Itu menjadi sebuah tanggung jawab bagi kita. Bagi kita sebagai umat yang percaya. Nah, ini saya bawakan bagi kita. Mengapa ia katakan sebagai sebuah tanggung jawab? Karena kita sudah mengetahui bagaimana menjadi harus berbuat baik. Berarti berbuat baik yang dimaksudkan adalah suatu perkara yang memberi pembangunan kepada orang lain, memberikan pertumbuhan bagi orang, memberikan suatu pembetulan kepada orang lain. Baik diri ataupun orang lain. Harus berbuat baik. Nah, ini merupakan tanggung jawab. Ini merupakan sebuah tanggung jawab bagi setiap umat percaya. Karena kita sudah mengetahui, karena kita sudah dilengkapi dengan ajaran. Saya percaya bahwa banyak ataupun ramai dalam kalangan kita, kebanyakannya bukan hari ini, pada hari ini baru mendengar firman Tuhan atau membaca Alkitab. Saya percaya bahwa kita sampai ke tahun ini, mungkin ribuan firman Tuhan yang sudah kita baca, ribuan khotbah-khotbah yang sudah kita dengar. Dan apa yang kita pelajari dari firman Tuhan, itu merupakan ajaran dan juga kehendak Tuhan yang merupakan menjadi tanggung jawab kita untuk kita pegang. Karena kita sudah tahu tentang perkara yang benar, perkara yang baik. Nah, ini jemaat Tuhan yang saya kasihi dalam Yesus Kristus. Saya katakan bahwa ini merupakan respon kita terhadap tanggung jawab yang kita perolehi. Ini menunjukkan kepada ketajaman hati kita untuk berdiri atas kebenaran. Di mana kita sudah menerima ke pengajaran ataupun pengetahuan tentang ajaran baik. Artinya ini merupakan respon kita. Bagaimana kita bertindak. Nah, ini saya membawakan kita sebagai satu contoh. Di dalam firman Tuhan menjelaskan bahwa jika kita tahu untuk berbuat baik, kalau kita tidak melakukannya, kita berdosa. Artinya kalau kita sudah melepaskan respon kita. Ini sebagai contoh bagi kita. Di dalam kita kehidupan seharian, sebagai contoh saja, kita melihat bahwa seorang itu di satu grup yang ramai, kita berdiri dari suatu tempat, dan ada seorang coba untuk mencuri dompet, ataupun coba untuk meragut seseorang. Dan kalau kita tahu bahwa tindakannya salah, dan kita tidak bertindak, ataupun kita tidak meresponi dengan apa yang kita tahu bahwa mencuri itu salah, meragut itu salah, artinya kita sedang mensia-siakan waktunya kita untuk bertindak. Sepatutnya kalau kita melihat hal itu merupakan satu tindakan kita. Karena itu sebagai sebuah tanggung jawab kita sebagai umat percaya, karena itulah waktunya kita untuk bertindak. Karena kita tahu bahwa itu merupakan tanggung jawab kita sebagai umat yang percaya. Nah, ini juga kita katakan bahwa kita bertindak itu apabila sesuatu itu terjadi, itu merupakan tanggung jawab kita untuk kita melakukan. Seperti membawa kembali orang yang dalam kesalahan, mendorong orang yang sudah jatuh untuk bangkit semula, ataupun menyampaikan kebenaran firman Tuhan kepada orang yang belum mengenal. Itu merupakan tanggung jawab kita. Dan juga kita harus bertindak. Dan juga bila waktunya kita bertindak, itulah waktunya. Karena kita tahu bahwa tanggung jawab kita untuk menyampaikan firman Tuhan, mendukung orang lain, serta untuk membawa orang yang dalam kesalahan untuk kembali ke jalan yang benar. Itu dikatakan bahwa itulah waktunya kita untuk bertindak. Nah, jemaat Tuhan yang saya kasihi, ini menjadi suatu pelajaran kita pada hari ini. Bahwa dalam firman Tuhan, dalam ayat yang ke-14 mengatakan bahwa hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Ini menjelaskan bahwa bagaimana kesempatan kita sebagai umat yang percaya. Mungkin saat ini kita dapat bertemu. Mungkin pada esok hari, mungkin ke bulan-bulan yang depan, kita tidak tahu apa yang terjadi. Kita hanya percaya bahwa Tuhan itu melakukan kerjanya bagi kita. Kita hanya beriman. Tetapi kita harus melihat bahwa itu merupakan satu kesempatan kita. Sebuah pertemuan itu merupakan satu kesempatan. Sebuah terjadi dalam hidup kita itu satu kesempatan. Karena kita percaya bahwa ada rencana Tuhan di dalam hidup kita. Nah, yang kedua, bahwa jangan menunggu jika ada waktu yang sesuai untuk kita untuk bertindak. Karena apa yang katakan bahwa kesempatan yang Tuhan berikan, yang sediakan bagi kita itu sangat berharga. Dan mungkin tidak akan berulang lagi.
Sebagai contoh, mungkin saat ini Tuhan menggerakkan hati Anda untuk memberitakan kebenaran firman Tuhan ke satu tempat. Kalau Anda menolak, satu hari nanti ia tidak akan lagi. Dan itulah waktu Tuhan bagi kita. Ataupun kita terbeban untuk menolong seseorang yang kita tahu dia dalam satu kesalahan ataupun satu pergumulan hidup. Kalau kita menolak waktunya, kita mungkin tidak akan tahu bila lagi waktunya. Hatinya akan terbuka. Karena kalau Tuhan sudah menggerakkan, mungkin karena hatinya sudah terbuka. Nah, jemaat Tuhan yang saya kasihi, layanilah Tuhan dengan penuh kerendahan hati dan juga mengandalkan Tuhan dalam setiap perancangan Anda. Jangan kecewa karena kalau Anda menunggu waktu yang panjang. Karena bukan waktu Tuhan untuk Anda. Dan kita harus beriman bahwa Tuhan sentiasa menyediakan dan mempersiapkan waktu yang sangat sesuai bagi diri Anda. Nah, mari jemaat Tuhan, saya membawa kita di dalam doa. Mari kita bersama berdoa.